gedung DPR dibakar. Ini tindakan-tindakan makar ini. Saya menduga kita sudah ada indikasi-indikasi dan kita akan tidak ragu-ragu. Yang terjadi di lapangan pada beberapa pada akhir bulan Agustus ada unjuk rasa, tetapi juga ada perusuh ya, dan dua itu memang yang harus dibedakan. Perlunya dibentuk komisi investigasi independen. Presiden menyetujui pembentukan itu. Presiden Prabowo Subianto menyetujui pembentukan tim investigasi independen mengusut kericuhan di sela-sela gelombang unjuk rasa akhir Agustus lalu. Timbulnya korban jiwa, perusakan fasilitas umum, penjarahan serta penyerangan kantor-kantor milik instansi di sejumlah daerah memunculkan dugaan adanya dalang di balik peristiwa tersebut. Usulan pembentukan komisi investigasi independen diserukan Gerakan Nurani Bangsa saat bertemu Presiden Prabowo Subianto Kamis kemarin. Salah satu tuntutan masyarakat sipil yang juga menjadi aspirasi kami dari GNB adalah perlunya dibentuk komisi investigasi independen terkait dengan kejadian Prahara Agustus beberapa waktu yang lalu yang menimbulkan jumlah korban jiwa, korban kekerasan, luka-luka dan seterusnya yang cukup banyak. Presiden menyetujui pembentukan itu. Dan detailnya tentu nanti pihak istana akan menyampaikan bagaimana formatnya. Pasca gelombang demonstrasi akhir Agustus lalu, rakyat menyuarakan keadilan, kesejahteraan hingga terlahir 17+8 tuntutan rakyat. Pembentukan tim investigasi independen kasus korban kekerasan dan pelanggaran HAM selama demonstrasi jadi poin pertama tuntutan 17 yang merupakan tuntutan jangka pendek. Namun Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra bilang, pembentukan tim khusus investigasi kericuhan akhir Agustus butuh waktu lama. Karena itu menurutnya lebih baik menyerahkan penanganannya kepada penegak hukum. Apalagi Yusril bilang, kepolisian sudah cukup tegas dalam menangani kasus kericuhan unjuk rasa di berbagai daerah. Jadi saya kira daripada menunggu lama pembentukan TPGF itu lebih baik kita mempergunakan aparatur penegak hukum yang ada sekarang lebih cepat, lebih sistematik dan lebih cepat bekerjanya daripada kita berlama-lama menunggu pembentukan TPGF. Kecuali misalnya negara diam, tidak berbuat apa-apa, lalu perlu dibentuk TPGF. Di tengah rencana pemerintah membentuk tim investigasi, 6 lembaga independen nasional bidang hak asasi manusia lebih dulu bergerak membentuk tim pencari fakta kerusuhan. Selain bertugas mengumpulkan fakta terkait korban kekerasan hingga penangkapan sewenang-wenang, tidak tertutup kemungkinan tim ini akan mengungkap dalang kerusuhan. Pada prinsipnya, tim LNHAM ini akan melakukan pencarian fakta untuk mendapatkan fakta-fakta sekomprehensif mungkin dari peristiwa 25 hingga September. Artinya seluruh hal yang terjadi, apakah kekerasan, apakah penangkapan sewenang-wenang, atau korban yang meninggal, korban yang terdampak dan lain-lain, itu semua akan kami identifikasi gitu ya, kemudian dianalisis dan mendapatkan satu laporan yang komprehensif dan tentunya akan disampaikan kepada Presiden dan DPR dan akan kami informasikan perkembangan tim ini kepada publik ya. Publik tentu berharap tim investigasi segera bekerja mengungkap siapa sesungguhnya dalang dibalik kericuhan saat demo akhir Agustus lalu, serta mengungkap dugaan kekerasan dan pelanggaran dalam penanganan aksi unjuk rasa. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Prabowo Subianto telah memberikan lampu hijau pembentukan tim investigasi independen kericuhan di saat gelombang aksi unjuk rasa akhir Agustus lalu.
Bagaimana agar tim yang bakal dibentuk dapat mengusut setuntas-tuntasnya pihak yang punya agenda lain selain yang dituntut rakyat? Kita akan bahas malam hari ini bersama Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari. Bang Kodari, selamat malam. Masih di mute, Bang. Dan ada juga Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Malam, Mas Usman. Selamat malam, Audrey. Selamat malam, Mas Kodari. Ya, Bang Kodari, saya mau ke Anda dulu. Bang Kodari, jadi pada saat tim Presiden ini setuju membentuk tim investigasi independen, sudah diketahuikah kapan akan mulainya ini bergeraknya? Pengetahuan saya masih berproses ini ya, karena memang kan persetujuan itu baru, kemudian usulan juga masih terus berdatangan, dan saya kira dari Seknek masih mengkaji pola-pola dan format-format sambil berkomunikasi dengan para pihak untuk memberikan masukan dan saran. Mudah-mudahan diskusi malam ini bisa juga menjadi masukan dan saran bagi pembentukan tim tersebut. Apalagi seperti Bang Usman kan sudah punya pengalaman-pengalaman berkaitan dengan topik-topik sejenis di masa lalu. Apa yang menjadi pertimbangannya ini kemudian masih sebatas usulan, kemudian masih dikaji, Bang Kodari? Memang ada beberapa situasi dan kondisi yang harus disinkronisasi ya. Misalnya seperti dikatakan oleh Pak Yusril bahwa tim dari kepolisian sendiri sudah berjalan cukup jauh ya. Misalnya sudah ditangkap ribuan orang, kemudian sudah dilepas banyak sekali. Terakhir itu ada informasi bahwa dilepas 4.800, masih sisa 500, terakhir tinggal beberapa puluh begitu. Jadi investigasi dari pihak kepolisian sendiri juga sudah berjalan. Kemudian di sisi yang lain Kompolnas juga sudah bergerak. Kompolnas sudah mengatakan mereka sudah kirim tim ke Jakarta, tim ke Jogja, ke Makassar, akan kirim tim juga ke Jawa Timur begitu. Nah, Kompolnas sendiri kan sebetulnya merupakan bagian dari pengawasan kinerja kepolisian begitu. Jadi sebetulnya bentuk-bentuk pengawasan atau pelapisan terhadap kerja-kerja polisi juga sudah berjalan. Lalu kemudian kita mendengar kabar juga bahwa teman-teman di Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Disabilitas, kemudian lembaga perlindungan saksi dan korban juga mengadakan tim independen begitu. Jadi saya kira ini perlu perlu disinkronisasikan lah mana format yang terbaik. Kalau gitu, kalau dari Bung Usman sendiri tadi kalau dari pemerintah menurut Bang Kodari ini kan masih dikaji ya, masih ditelaah, kemudian siapa-siapa saja dan kemudian bentukannya seperti apa. Nah, tapi satu sisi kemarin juga dari Komnas HAM sudah membentuk 6 lembaga independen, ada Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, Ombudsman sampai dengan LPSK. Jadi kalau bentukan 6 lembaga independen ini karena melihat lamanya gerakan untuk melihat siapa dalangnya, kemudian korban-korban yang hilang siapa, dan kemudian menuntut hal-hal lainnya. Apakah ini yang dilihat makanya 6 lembaga independen ini membentuk tim sendiri? Bisa jadi, tapi tentu lebih tepatnya biar mereka yang menjelaskan. Yang pasti dari keterangan pers mereka dalam sebuah jumpa pers, 6 lembaga itu menyampaikan bahwa mereka akan melakukan pencarian fakta yang bersifat komprehensif sesuai dengan mandat yang mereka miliki. Yang Komnas Perempuan akan banyak memberi perhatian pada hak-hak kaum perempuan, demikian pula yang Komisi Disabilitas misalnya memperhatikan hak-hak masyarakat disabilitas atau difabilitas yang terkena dampak dari kerusuhan. Demikian pula untuk Komisi Anak misalnya, mereka juga akan memberi perhatian pada nasib hak-hak anak atau para pelajar yang ikut berlibat di dalam demonstrasi sampai mereka ditangkap lalu kemudian dilepaskan. Nah, tentu masih muncul pertanyaan apakah memang itu cukup atau tidak gitu. Kebetulan pembentukan tim independen yang dilakukan oleh 6 lembaga ini berbarengan dengan pernyataan dari Gerakan Nurani Bangsa yang bertemu Presiden dan menyampaikan bahwa Presiden setuju adanya pencarian fakta yang independen. Kalau saya tidak salah dengar tadi Pak Lukman Hakim, mantan Menteri Agama yang ikut dalam pertemuan dengan Presiden, menyampaikan bahwa Presiden setuju untuk dibentuk sebuah komisi investigasi. Nah, ada perbedaan antara komisi dan tim pencari fakta.
Nah, saya pernah terlibat di dalam komisi penyelidik di Komnas HAM, juga pernah terlibat di dalam tim pencari fakta di bawah kantor Presiden. Tapi Bedanya itu apa, Mas? bedanya salah satunya adalah pada wewenang. Wewenang di dalam sebuah komisi itu lebih kuat, lebih formal, lebih resmi. Misalnya, ia di dalam memanggil seseorang atau memanggil orang-orang yang dianggap mengetahui atau bertanggung jawab atas peristiwa katakanlah kerusuhan atau kekerasan secara umum atau pelanggaran hak asasi manusia, mereka punya kewenangan subpoena atau kewenangan memaksa. Jadi siapapun yang dipanggil oleh komisi ini itu wajib untuk menghadirinya. Sementara di dalam tim pencari fakta tidak ada daya ikat yang mewajibkan itu. Seringkali tim gabungan pencari fakta atau tim pencari fakta yang pernah saya ikuti banyak yang mangkir dari panggilan tim pencari fakta. Mas Usman, kalau gitu sebaiknya, kalau dari saran Anda, sebaiknya dari tim ini masing-masing jalan antara tim dan juga tadi ya komisi, atau keduanya perlu koordinasi sebaiknya? Saya kira kalau semuanya berjalan dan saling berkoordinasi itu akan membantu kita semua untuk mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi secara komprehensif. Tadi Pak Yusril menyampaikan tidak setuju, tidak perlu. Salah satu alasannya karena itu akan memakan waktu lama lagi dan karena polisi sudah bekerja dengan cepat. Nah, apa benar kita perlu waktu yang lebih lama lagi? Sebenarnya dalam sebuah tim pencari fakta atau sebuah komisi itu bisa dibatasi waktunya sementara. Tim pencari fakta Munir misalnya hanya 3 bulan. Di dalam 3 bulan itu pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan temuan cukup mencengangkan gitu, sampai dengan keterlibatan petinggi di maskapai yang terlibat ketika itu maupun juga Badan Telik Sandi. Demikian pula dalam tim-tim sebelumnya. Jadi yang kedua, kalau dikatakan polisi bekerja cepat, justru komisi semacam ini akan membantu polisi. Misalnya di dalam menelusuri benar tidak ada anggota kavaleri TNI yang terlibat. Dan kalau memang benar, maka komisi ini justru membantu dan tidak memiliki semacam kendala psikologi atau kendala hukum sebagaimana yang dialami oleh pihak kepolisian. Kalau gitu kita tanyain ke Bang Kodari. Bang Kodari, sebenarnya kalau tadi dibilang Mas Usman adalah komisi ini sebenarnya membantu pihak kepolisian begitu ya. Nah, tapi kalau dilihatnya kalau misalnya membantu, kenapa nggak harus langsung gercep aja, Bang? Atau sebenarnya jangan-jangan ya sudah, jangan ada, mungkin ditunda dulu, kita lihat dulu kinerja dari kepolisian seperti apa, Bang Kodari? Ya, itulah makanya kalau di dalam pemerintahan kan variabel yang harus diperhitungkan itu banyak ya. Saya kira Pak Yusril tadi ketika mengatakan pernyataan di awal itu sebetulnya lebih mengacu kepada bahwa kerja-kerja kepolisian sudah cukup jauh. Seperti saya sampaikan tadi bahwa ya proses pemeriksaan kepada para pelaku di lapangan sudah dilakukan sebetulnya. Dan jangan sampai kemudian proses yang sudah cukup jauh ini lalu tertunda, karena kan memang nanti secara teknis juga ada masa penahanan ya, yang kemudian kalau itu nanti ditunda-tunda prosesnya maka kemudian harus dilepas begitu. Jadi karena mungkin gini juga Bang Kodari, ketika ada Komnas HAM yang mempertanyakan ada orang hilang begitu, itu juga mungkin jadi keresahan lamanya begitu, makanya mereka juga membentuk lembaga sendiri independen. Iya, sebetulnya kan begini juga, ini diskusi kita ya, bukan agak keluar dulu dari apa yang sudah disetujui oleh Presiden, karena Presiden kan dalam konteks menerima usulan dari GNB. GNB misalnya kan gini, kalau bicara proses yang tegas dan transparan itu sudah diberikan oleh Presiden dari awal sekali ketika memberikan pernyataan kepada publik gitu. Nah, dari kacamata kepolisian sendiri mereka sudah mengerjakan tahapan-tahapan yang ada kalau untuk internal ada tahapan etik, ada administrasi, dan juga membuka ruang pidana. Tetapi kan kalau dari kacamata kalangan civil society seperti yang disampaikan oleh Mas Lukman dalam pembicaraan dengan Presiden, peristiwa yang terjadi pada akhir Agustus itu di satu sisi adalah ada kegiatan unjuk rasa, demonstrasi, tetapi kemudian ada kegiatan-kegiatan anarki gitu dengan pola-pola tertentu. Nah, kalangan civil society ini kan ingin katakanlah membersihkan atau menghilangkan fitnah-fitnah yang terjadi kepada kalangan civil society begitu, kepada masyarakat sipil, kepada mahasiswa, dan karena itu diperlukan suatu pembuktian terhadap adanya kelompok-kelompok yang anarkis tersebut begitu. Nah, tetapi balik lagi, ini kan proses dan tahapannya seperti apa? Ada soal waktu, ada soal scope, ada soal anggota, itu sendiri juga
bukan perkara yang mudah untuk dibahas. Siapa yang berhak masuk ke dalam? Dan karena itu mungkin salah satu ini ya usulan dalam diskusi kita kali ini, bukan mustahil misalnya teman-teman GNB bekerja sama dengan 6 lembaga yang notabene sudah membentuk tim independen yang tadi sudah diceritakan dan sudah kita bahas. Katakanlah misalnya ini apa ya, bagian dari diskusi kita ya, gitu sekalian mencari format ini. Misalnya nanti kita tunggu keputusan bukan keputusan, hasil penyelidikan dari kepolisian, mungkin nanti ditambah dibandingkan dengan dari tim investigasi teman-teman Komnas HAM dan kawan-kawan yang sudah terbentuk, yang barangkali kemudian bergabung di dalamnya ada elemen GNB, nanti dilihat hasilnya seperti apa. Kalau memang tidak memuaskan, mungkin baru dibentuk komisi independen seperti yang disarankan oleh Bang Usman gitu. Pak Yusril sendiri dalam pernyataan sebetulnya membuka ruang begini. Oke, berarti artinya Ini lihat dulu kalau tidak memuaskan gitu. kemudian baru mau bicara apa gitu. Kalau bicara fakta-fakta hukum ya sudah berjalan oleh pihak kepolisian. Tetapi kalau mau berbicara tentang sesuatu yang lebih besar, barangkali nanti itu adalah porsi atau wilayah dari komisi ini gitu. Jadi saya kira itu salah satu dinamika yang kita lihat kalau kita renungkan perkembangan yang ada. Oke, kalau gitu kalau ketika Presiden sudah setuju sebenarnya Mas Usman ini harus memang cepat segera dibentuk atau tadi menunggu dulu hasil dari polisi? Bisa langsung dibentuk karena kalau sudah ada persetujuan dari Presiden, maka tinggal disiapkan rancangan keputusan Presiden. Isinya tentu berisi diktum-diktum tentang wewenang dari komisi itu, komposisi anggotanya, mandatnya, prosesnya sampai dengan durasi waktu yang disediakan kepada komisi ini, katakanlah 3 bulan. Ada banyak contoh yang pernah dibentuk oleh Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan juga Presiden SBY. Nah itu semua bisa dijadikan semacam perbandingan. Bisa juga mengikuti standar-standar di kantor Komisi HAM atau Dewan HAM PBB yang dalam sejarah mungkin sudah membentuk paling tidak 50 komisi yang bekerja untuk situasi-situasi hak asasi manusia yang sangat kompleks dari Gaza, Palestina sampai dengan situasi di Myanmar. Pak Marzuki Darusman misalnya, mantan Jaksa Agung di Indonesia di era Gus Dur, pernah memimpin ketua tim pencari fakta untuk Myanmar dengan mandat dari Dewan HAM PBB. Kita banyak tokoh yang sangat berintegritas termasuk di dalam Gerakan Nurani Bangsa juga bisa menjadi anggota-anggotanya. Oke, pertanyaannya apakah dengan pembentukan nanti ada komisi atau lembaga ini bisa menyasar sampai ke dalam kericuhan termasuk juga dengan membebaskan aktivis yang saat ini sampai dengan sekarang ini masih ditahan? Usai jeda ya Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Menyambung pertanyaan saya sebelumnya, Mas Usman, apakah dengan pembentukan lembaga ataupun nanti komisi begitu, apakah soal dalam kericuhan ini bisa terungkap, termasuk soal pembebasan para aktivis yang masih ditahan? Untuk yang pertama, untuk dalang sangat mungkin, dan itu pasti perlu waktu, perlu pencarian fakta-fakta yang lengkap dan sedetail-detailnya dari berbagai sumber, dari berbagai metode pencarian fakta. Tetapi untuk yang kedua mengenai pembebasan para aktivis, sebenarnya tanpa di sebuah komisi pun bisa saja itu dilakukan segera. Misalnya pihak kepolisian mengeluarkan SP3 dengan alasan perbuatan itu bukan perbuatan pidana atau perbuatan itu kurang buktinya untuk disebut sebagai pidana atau demi hukum. Yang kedua, para aktivis yang ditangkap kan atau ditahan telah mengajukan penangguhan penahanan. Itu bisa segera sebenarnya kalau pihak kepolisian mengambil keputusan ke arah sana. Tapi untuk mencari dalangnya saya kira itu perlu waktu yang tidak sebentar, tidak cukup 1 minggu, tidak cukup 2 minggu, paling tidak bayangan saya itu 2 bulan gitu. Jadi itu bisa membawa kita pada titik terang apa sebenarnya yang terjadi. Bagaimana dan itu akan terungkap pada saat lembaga ataupun komisi ini dibentuk? Pada saat komisi ini dibentuk, tentu ia baru akan bekerja dengan mandat yang dirumuskan, katakanlah oleh sebuah kepres. Gitu. Paling tidak dalam 1 bulan pertama itu mulai akan terlihat titik terangnya. Gitu. Bulan kedua saya kira udah mulai bisa kelihatan siapa-siapa saja nanti dipanggil dan dipandang bertanggung jawab atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam skala nasional itu. Untuk pengungkapan dalang, apakah ini juga menjadi concern kemarin pada saat Pak Lukman Hakim bertemu dengan Presiden Prabowo, Bang Kodari, untuk membentuk komisi ini? Saya tidak ikut hadir dalam pertemuan, jadi tidak bisa mengkonfirmasi.
tapi saya kira Pak Lukman cukup konsisten mengatakan dalam beberapa kesempatan justru memang itu yang menjadi pertanyaan terbesarnya. Karena sebetulnya GNB ini memang sama dengan presiden, yaitu membedakan dua kategori pelaku di lapangan dan dua peristiwa di lapangan pada akhir Agustus. Pertama ada unjuk rasa, demonstran, kalangan civil society, orang-orang yang memang bersuara sesuai dengan dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar kita, oleh Undang-Undang. Tetapi kemudian ada peristiwa yang terpisah, yaitu ada anarkisme di sana. Pembakaran halte, perusakan fasilitas umum, pembakaran gedung DPRD, memakan korban jiwa. Nah, Pak Lukman dengan tegas mengatakan, kita pengen tahu nih siapa ini. Karena ada pola-pola atau ada elemen-elemen yang diduga menunggangi itu. Dan memang kalangan civil society mau membedakan antara dua hal tersebut. Sebetulnya kembali lagi, kalau bicara polisi pun mereka juga membedakan antara unjuk rasa yang damai, ya, yang legitimate dengan adanya anarkisme atau pelaku pengerusakan, begitu. Jadi sebetulnya pada benang merahnya saya tidak melihat ada perbedaan antara apa yang diinginkan oleh presiden, polisi, dan GNB dan kalangan civil society. Cuman kalangan civil society lebih memberikan penekanan bahwa akan lebih jelas atau lebih yakin kalau kemudian itu dibentuk atau dievaluasi melalui adanya tim independen begitu. Nah, tapi formatnya ini yang memang perlu dibicarakan secara lebih mendetail. Oke, tapi Bang Kodari, kalau misalnya nanti ada ataupun kan 6 lembaga independen ini sudah mulai bergerak begitu ya, kira-kira usulan begitu bisa ditindaklanjuti kah sampai misalnya dipidana? Tergantung temuannya nanti ya Pak Usman ya, tergantung temuan-temuan di lapangan. Jadi nanti tiap temuan itu akan memiliki konsekuensi hukum dan rekomendasi yang berbeda-beda gitu. Dan itu sesuatu yang, makanya tadi saya katakan di depan, karena proses hukum yang dilakukan oleh polisi ini sudah berjalan cukup jauh, data-data yang dikumpulkan juga sudah cukup banyak, lalu kemudian pada saat yang bersamaan ternyata gagasan dan ide dan pemikiran itu juga berjalan pada elemen-elemen yang lain, sudah ada 6 organisasi yang berkumpul dan itu tidak kecil saya kira ya. Mungkin teman-teman GNB daripada menunggu bergabung saja dengan dengan lembaga yang 6 ini, lalu kemudian temuannya apa disampaikan nanti dibandingkan dengan dari kepolisian, dan kalau memang dirasakan ada sesuatu yang perlu dibuka lagi atau diteliti lebih jauh, mungkin pada titik itulah apa yang disebut oleh Bang Usman dengan komisi independen itu bisa dipertimbangkan. Nah, kalau gitu Mas Usman, apa yang perlu dibuat oleh 6 lembaga independen ini agar nanti hasil timnya tidak melempem pada akhirnya? Ya, bisa saja 6 lembaga ini bertemu presiden, bertemu pimpinan DPR RI untuk memastikan bahwa seluruh kerja-kerja mereka ke depan mendapatkan dukungan penuh. Sebab dalam pengalaman terdahulu, misalnya Komisi Nasional Hak Asasi Manusia berkali-kali melakukan penyelidikan, tapi kurang mendapatkan kerjasama dari Jaksa Agung misalnya, atau dari TNI misalnya. Nah, ini hal-hal seperti ini tidak boleh terulang kalau kita ingin mengetahui kebenaran yang sesungguhnya ada di balik peristiwa Prahara Agustus yang kemarin. Yang kedua, karena pengalaman itu pula, tampaknya memang diperlukan komisi yang dibicarakan oleh Gerakan Nurani Bangsa dengan presiden. Karena sebuah komisi bisa memiliki wewenang yang mengikat kepada siapapun. Setidak-tidaknya kalau misalnya katakanlah pada akhirnya presiden tidak juga kunjung menerbitkan Kepres, setidak-tidaknya dengan sebuah instruksi presiden. Instruksi presiden itu bisa ditujukan kepada seluruh instansi pemerintah yang katakanlah kalau dimintai keterangan oleh Komnas HAM, baik itu pimpinannya maupun itu pejabat tinggi lainnya atau anggotanya, harus bekerja sama dengan tim independen yang dibentuk oleh 6 lembaga nasional. Dan tim itu menurut Anda sesegera mungkin harus dibentuk ya, tidak perlu menunggu lebih lama lagi ya, Mas Usman ya? Tidak perlu menunggu lama lagi, dan saya kira tidak perlu khawatir kalau misalnya kepolisian sudah terlalu jauh gitu ya. Nah, dalam pengalaman kasus Munir, pembunuhannya terjadi tanggal 7 September. Pembentukan tim pencari fakta oleh presiden itu pada tanggal 23 Desember. Jadi 3 bulan lebih tim itu baru dibentuk, tetapi masih tetap bisa memberi pengaruh yang positif terhadap proses penyelidikan di kepolisian. Bahkan ikut membantu menopang kerja-kerja kepolisian ketika terkendala di dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan di lingkungan maskapai atau di lingkungan
lembaga telik sandi negara ketika itu. Oke. Kalau gitu Mas Bang Kodari, dengan hal ini apakah juga ada pertimbangan begitu ya, akan sesegera juga tadi ya, tidak hanya sekedar usulan, artinya benar-benar membentuk tim atau komisi ini agar mengembalikan trust publik juga, dan ini merupakan salah satu tuntutan 17+8 juga, Bang? Saya akan coba rumuskan ya, masukan dan diskusi yang saya alami beberapa 1-2 hari ini dengan beberapa kalangan. Untuk dipertimbangkan atau menjadi pertimbangan bagi teman-teman di pemerintahan ya, khususnya di Seknek ya, untuk kemudian dilihat format-format yang paling ideal untuk situasi dan kondisi ini. Kita lihat aja nanti bagaimana format yang terbaik yang bisa diperoleh dari situasi dan kondisi serta dinamika yang ada pada hari ini. Oke, baik, sudah kita tangkap. Terima kasih Bang Kodari, terima kasih Mas Usman, selamat malam Bapak-Bapak semua. Selamat malam.